Karbon fiber atau serat karbon merupakan salah satu bentuk material komposit yang sering digunakan pada berbagai jenis peralatan, kendaraan, hingga konstruksi. Dikarenakan karakteristiknya lebih kuat dan lebih ringan dibandingkan besi dan baja, hal tersebut menyebabkan harga dari karbon fiber ini sangat mahal. Dan berikut ini adalah proses singkat pembuatan karbon fiber. Karbon fiber berasal dari tahun 1879, di mana Thomas Edison menggunakan serat karbon sebagai filamen untuk bola lampu awal. Serat karbon Edison tersebut terbuat dari bahan berbasis selulosa seperti kapas atau bambu. Dan setelah itu, eksperimen karbon fiber terus dilakukan hingga menjadi karbon fiber seperti saat ini. Karbon fiber merupakan helai karbon yang lebih tipis dari rambut manusia yang diameternya antara 5 sampai 10 mikrometer. Sebagian besar karbon fiber, bahan dasarnya 90% adalah poliakrilonitril atau PAN yang terbuat dari minyak bumi. Sedangkan sisanya 10% terbuat dari rayon atau residu dari minyak bumi. Untuk sifatnya, karbon fiber ini merupakan material yang super kuat, namun juga ringan. Karbon fiber ini 5 kali lebih kuat dari baja, dan 2 kali lebih kaku, serta lebih ringan setengah kali dari baja. Karena sifatnya tersebut, membuat karbon fiber ini menjadi material yang ideal untuk berbagai macam jenis peralatan dan kendaraan dalam kebutuhan manufaktur. Dalam pembuatan karbon fiber, proses yang pertama adalah proses spinning, yaitu proses pengubahan plastik poliakrilonitril menjadi serat-serat plastik poliakrilonitril. Plastik poliakrilonitril dicampur dengan bahan kimia tertentu, lalu dipompa ke dalam bak yang berisi bahan kimia. Nantinya, plastik poliakrilonitril mengental dan memadat menjadi serat-serat. Lalu serat-serat tersebut dicuci dan dibentangkan dengan diameter yang diinginkan. Selanjutnya adalah proses stabilizing atau disebut juga dengan proses oksidasi. Pada proses ini adalah untuk mengkonversi ikatan atom struktur serat-serat plastik poliakrilonitril agar menjadi lebih stabil. Serat plastik poliakrilonitril tersebut dimasukkan ke dalam hot roller dan dipanaskan dengan temperatur sekitar 250 derajat Celcius selama beberapa menit. Dalam proses tersebut, akan menyebabkan fiber mengambil molekul oksigen dari udara yang kemudian mengatur ulang pola ikatan atom plastik poliakrilonitril sehingga membuatnya menjadi tahan terhadap panas. Ketika fiber plastik poliakrilonitril teroksidasi, serat-serat tersebut akan berubah warna dari awalnya yang berwarna emas menjadi warna tembaga, lalu menjadi coklat, dan akhirnya menjadi berwarna hitam. Setelah proses oksidasi, fiber tersebut kemudian masuk ke dalam proses karbonasi. Pada proses ini, fiber dipanaskan pada temperatur 1000 derajat Celcius hingga 3000 derajat Celcius selama beberapa menit di dalam furnace. Di dalam furnace tersebut, diisi oleh campuran gas yang tidak mengandung oksigen untuk mencegah fiber terbakar saat dalam suhu tinggi. Pemanasan fiber ini bertujuan untuk melepaskan atom non-karbon dalam bentuk gas. Dan atom karbon yang tersisa akan membentuk ikatan kristal karbon. Setelah proses karbonasi, fiber tersebut memiliki ikatan permukaan yang tidak baik. Dan untuk memberikan sifat ikatan yang lebih baik, maka permukaannya perlu sedikit dioksidasi. Fiber dimasukkan ke dalam bak yang berisi air yang bermuatan listrik, sehingga membuat permukaan fiber akan menjadi tahan terhadap goresan, dan permukaannya menjadi agak kasar, dan proses ini dinamakan surfacing. Kemudian fiber masuk dalam proses sizing. Pada proses ini, fiber akan dilapisi dengan bahan pelapis, seperti epoksi, polyester, nilon, dan lain-lain. Tujuan pelapisan fiber tersebut adalah untuk melindungi fiber dari kerusakan ketika digulung nantinya. Dan setelah dilapisi, fiber digulung melalui mesin hingga menjadi benang karbon fiber dalam berbagai ukuran. Bentuk lain karbon fiber adalah prepreg atau pre-impregnated, yaitu di mana ketika kertas resin diresapi oleh serat karbon. Untuk prosesnya, resin yang terdiri dari epoksi dan bahan-bahan kimia lain dituang ke dalam filming mesin, di mana di dalam filming mesin tersebut
resin akan membentuk lapisan tipis di atas lembaran kertas. Kertas tersebut juga diberi release agent agar nantinya setelah menjadi produk akhir tidak menempel. Kemudian di bagian mesin lainnya, 2-300 carbon fiber ditarik dan dibentuk menjadi kumpulan carbon fiber yang disebut dengan web. Selanjutnya, 2 gulungan kertas resin yang sudah dibuat sebelumnya dimasukkan ke dalam mesin. Di dalam mesin tersebut, web dipanaskan, lalu web dan 2 gulungan kertas resin masuk ke dalam heated roller bertekanan tinggi, sehingga kertas resin dan web menjadi satu lembaran utuh yang bernama lembaran prepreg. Setelah proses tersebut, masuk ke dalam cooling plate yang kemudian mengubah resin menjadi bentuk gel, sehingga nantinya membuat kertas resin dapat ditarik dengan mudah. Selanjutnya, lembaran prepreg dilapisi dengan polyester film yang kemudian digulung pada sebuah silinder besar dan menjadi carbon fiber prepreg. Ketika semua proses selesai, prepreg tersebut diambil sampelnya untuk dilakukan tes quality control. Pada quality control ini, juga dilakukan tes kekuatan untuk mengukur seberapa besar kekuatan prepreg sebelum sampel prepreg tersebut putus. Setelah lolos uji, carbon fiber prepreg akan diberi label dan siap untuk dikirim ke konsumen. Penggunaan carbon fiber ini sangatlah beragam, mulai dari konstruksi industri pesawat terbang hingga frame sepeda balap. Dalam ajang perlombaan sepeda balap, rangka atau frame sepeda balap dibuat khusus dengan menggunakan carbon fiber prepreg. Untuk prosesnya, dibuat desain frame dari sepeda balap menggunakan komputer, lalu dibuat perhitungannya untuk mengetahui berapa jumlah carbon fiber prepreg yang perlu digunakan. Setelah itu, carbon fiber prepreg dipotong secara presisi menggunakan mesin CNC, dan biasanya frame sepeda balap yang berkualitas tinggi, setiap framenya membutuhkan carbon fiber hingga 400 potong. Potongan-potongan carbon fiber kemudian ditempelkan di atas foam atau busa secara manual oleh pekerja sampai membentuk sebuah frame sepeda balap. Nantinya frame akan dimasukkan ke dalam mesin vakum untuk menghilangkan atau menyedot udara di dalamnya. Setelah proses vakum, frame dimasukkan ke dalam cetakan negatif yang terbuat dari besi baja yang berbobot sekitar 400 kg. Cetakan itu kemudian dimasukkan ke dalam oven untuk proses curing, dan di dalam oven cetakan tersebut dipanaskan lalu diberi udara bertekanan tinggi. Pada proses curing ini akan membuat frame menjadi mengeras. Dan nantinya setelah frame mengeras, frame dikeluarkan dari cetakan dan dilakukan pemotongan pada frame yang tidak diperlukan. Sebelum frame dirangkai dengan komponen lain, pada frame ini kemudian dilakukan proses pengamplasan, dan setelah itu pada frame dilakukan proses pengecatan. Pada proses pengecatan ini, biasanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam per framenya. Setelah pengecatan, dilakukan tes quality control, seperti tes kekakuan serta kekuatan. Tidak hanya itu saja, frame tersebut juga dilakukan tes bench, di mana pada tes ini dapat diketahui tingkat kelelahan carbon fiber pada frame. Nantinya setelah lolos tes, tahap terakhir adalah proses perangkaian, yakni proses perangkaian frame-frame dengan komponen lain, sehingga menjadi bentuk sepeda yang seutuhnya.